Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat habit tracker menggunakan spreadsheet. Nah, di sini nanti seperti ini teman-teman. Kita akan mendesain seperti ini menggunakan spreadsheet. Tentunya ini akan secara otomatis ya. Nah, yang pertama nanti teman-teman siapkan gambar yang seperti ini atau gambar serupa berupa pertumbuhan gitu kan, dari kecil kemudian naik lagi dan sampai berbunga ataupun besar. Gak harus bunga ya, boleh juga misalkan gambar hewan gitu kan yang lucu-lucu gitu boleh. Nah, seperti ini nanti kalau misalkan kita klik dia akan tumbuh ya, seperti itu. Nah, tentunya yang pertama dulu untuk menggunakan spreadsheet ini kita dalam mode online. Jadi teman-teman harus online dulu baru kita bisa menggunakannya seperti itu. Lalu filenya tersimpan di mana? Itu tersimpan di Google Drive kita teman-teman. Di HP juga boleh digunakan ya, nggak harus di laptop. Nah, yang pertama kita akan membuka Google Sheet kita dulu atau spreadsheetnya. Nah, letaknya kalau misalkan teman-teman boleh juga misalkan di sini itu ada Google Sheet yang seperti ini. Kalau misalkan mau melalui Drive boleh. Teman-teman kalau misalkan pernah membuat Google Form itu di bagian bawahnya nanti ada yang namanya Google Sheet. Jadi teman-teman klik saja yang Google Sheet. Nanti tampilannya akan langsung ke Google Sheet teman-teman. Nah, ini saya buka Google Sheet saya yang pertama. Lalu yang pertama sekali sebelum kita memulai, kita setting dulu beberapa hal ya. Ini kita klik file, kemudian ke setting. Lalu di setting ini itu kita akan mengatur lokalnya gitu. Kenapa kita perlu mengatur lokal? Ini karena berpengaruh pada rumus yang akan kita pakai nanti teman-teman. Jadi kalau misalkan contohnya ini ya, kalau misalkan di Indonesia itu pemisah rumusnya itu adalah titik koma. Sedangkan kalau misalkan Inggris itu pakai koma saja. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya mau contohkan menggunakan Indonesia saja ya. Kalau teman-teman mau langsung seperti ini juga boleh, pilih Indonesia. Kemudian time zone-nya itu pakai yang Bangkok saja. Itu nggak berpengaruh. Kemudian display language-nya masih tetap yang English ya, English. Oke, kemudian save and reload. Kalau udah, ini juga nanti yang pertama dulu karena mau buat tracker habitnya yang mulai dari 1 Januari 2025, maka saya buat di sini. Namun di sini saya rencana mau memunculkan bulannya saja, maka klik format number, kemudian klik custom date and time. Seperti itu. Nah, di sini karena bulannya saja yang mau saya munculkan, maka saya pilih yang monthnya gitu. Pilih month ini ya. Gak apa-apa kalau misalkan di situ Agustus ya, nggak masalah. Karena nanti tetap kok bulan yang kita tulis yang akan muncul. Seperti itu. Nah, ini kemudian silahkan teman-teman atur berapa ukurannya, kemudian jenis huruf ya, seperti itu. Di sini saya mau kasih judulnya habit atau kebiasaan, lalu tuliskan beberapa habit yang akan teman-teman tambahkan di Google Sheet ini nanti. Oke, selanjutnya ini saya mau kurangin dulu, oke. Nah, di sini itu saya mau masukkan tanggalnya. Nah, di tanggal ini saya mau pakai tanggal yang otomatis saja. Ini seakan-akan jumlah tanggalnya kan kita nggak tahu tuh. Jadi buat sama dengan sequence, kemudian ini kita munculkan rumusnya, kemudian rows-nya atau barisnya. Karena saya mau pakai di atas sini saja ya, jadi satu baris saja, maka di sini tulis 1. Lalu titik koma, kemudian ini kolomnya berapa. Nah, karena ini kan seakan-akan kita nggak tahu berapa jumlah hari di bulan Januari. Jadi buat day, kemudian a month, ya ikut. Nanti teman-teman ikuti saja ya rumus yang ini. Month-nya, kemudian di sini dia start date-nya kemana? Berarti dari mulai itu di Januari ya.
A3 itu letak kolom dan baris bulannya ya. Kemudian kenapa 0? Itu karena kita seakan-akan nggak tahu berapa jumlah harinya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, jangan lupa ya digunakan komanya untuk rumusnya. Kemudian stepnya. Step itu berapa langkah gitu. Misalkan 1 gitu kan. 1, 2, atau 2, 6, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada angka seperti ini, itu teman-teman tinggal klik saja format, kemudian ke number, dan custom and date, lalu pilih yang day. Nanti otomatis itu ya jadi hari ataupun tanggal, teman-teman. Ini kita tarik supaya semuanya bisa sampai ke 31 ini. Nah, kalau udah, ini kalau misalkan teman-teman mau ubah pun ke tanggal ke bulan 2 itu boleh. Kita coba bulan 2 ya. Apakah memang betul dia bisa berfungsi gitu. Jadi tanggalnya sampai berapa tuh? Nah, ini sampai tanggal 28. Berarti Februari itu hanya sampai tanggal 28, teman-teman. Nah, ini kita kembali lagi ke Januari tadi. Seperti ini ya. Oke, kalau udah kita lanjut. Ini di sini saya mau buat harinya. Nah, itu buat saja sama dengan kemudian klik kemudian klik di tanggalnya ya, tanggalnya. Oke. Kemudian karena tanggalnya yang masih muncul angka 1, teman-teman klik lagi format, kemudian ke custom tadi, lalu pilih yang day, lalu habis day tadi itu pilih mau tulis semua harinya atau disingkat saja. Ini saya pilih yang disingkat ya. Jadi Rab, Kams, dan selanjutnya gitu. Nah, ini saya mau ganti bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini saya mau pakai yang kita ke insert ya. Kita pakai checkboxnya gitu. Nah, ini checkboxnya ya. Untuk bisa masukkan nanti checklistnya sudah terlaksana apa enggak ini. Oke. Udah. Ini tarik-tarik saja supaya semuanya bisa teraplikasi, teman-teman. Oke, udah. Ini warna boleh diganti, boleh menyesuaikan. Oh ya, ini tadi salah ya. Ke sini. Oke, ini saya pakai yang warna ini saja lah. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah, teman-teman, kita blok dulu ini. Ini saya mau atur jaraknya dulu. Sepertinya terlalu ini ya. Oke, klik kanan, kemudian resize columns. Udah. Ini saya pakai datanya saja 52 ya. Kalau mau sesuai dengan kotak langsung klik saja fit to date ya. Oke. Kalau udah, ini kita lanjut lagi. Di sini saya mau kasih persennya dan di sini keterangannya. Oke. Oke, keterangan. Lalu di sini saya munculkan berapa persen. Ini sama dengan oke. Ini countif ya. Range-nya kemana? Oke, berarti kolom yang pertama ini ya. Yang baris ini, baris pertama ini. Oke, kalau udah, oke, buat true. Udah, konta. Udah, itu sesuai barisnya lagi.
Kalau kontif kan itu menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria kan. Kalau konta itu menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Nah, ini boleh diubah. Kita ubah formatnya dulu. Ini ke persen ya, supaya persen saja yang muncul. Oke, seperti ini. Nah, ketika nanti terklik maka itu akan bertambah, teman-teman. Nah, klik saja ke bawah untuk bisa mengaplikasikan efeknya semua ya, untuk bisa muncul. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah, oke, satu aja lah ya. Satu angka di belakang koma. Oke, udah. Jadi seperti ini. Kalau misalkan sudah, ini kita lanjut ke keterangannya. Di sini saya mau pakai keterangannya itu yang bar. Oke, ini saya copy saja ya rumusnya. Nanti teman-teman boleh diikuti ya. Diingat ya, yang AH5 ini itu sesuai dengan letak persennya yang di kolom AH-nya gitu. Kemudian chart type, kemudian bar, maksimalnya berapa? Berarti 100%. Nah, ini colornya, ini di sini kita boleh ubah. Ini coba yellow ya. Jadi nanti warna barnya warna kuning. Oke, ntar saya tulis dulu. Oke, ini saya kurangin supaya nampak semua dulu. Nah, ini ya langsung bertambah persen sama barnya juga sekalian. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ya. Selanjutnya, ini saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, di sini saya tambahkan progres, kemudian persen. Nah, progres ini maksudnya itu per harinya. Berapa persen kegiatan yang sudah terlaksana dengan yang belum terlaksana, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian nah, di sini kita tambahkan sheet-nya dulu, kita tambahkan gambar yang akan kita input. Nah, supaya gambarnya lebih besar, ini saya tambahkan ukurannya ya. Nah, kemudian cara menambahkannya, klik insert, kemudian klik image, udah, kemudian insert image, insert, kemudian klik browse. Dan, nah di sini ada beberapa gambar yang sudah saya siapkan. Teman-teman boleh menyesuaikan nanti gambar yang mau ditambahkan. Gambarnya itu gak harus bunga, boleh juga misalkan kayak apa ya, hewan bukit ya, ataupun bar juga boleh. Yang penting dia terlihat progresnya dari kecil, besar, atau sedang gitu, kemudian besar lagi seperti itu. Oke, jadi saya percepat saja untuk menginput gambarnya. Prosesnya sama semua ya untuk menambahkan gambar. Kalau udah, ini saya masukkan dulu rumus persennya. Rumusnya itu sama tadi ya, itu countif, lalu kita blok kolom yang mana yang mau dibuat persennya, sama dengan rumus yang sebelah tadi ya, yang sebelumnya tadi. Kemudian ini saya ubah formatnya menjadi persen. Lalu saya ambil 1 koma saja lah ya, 1 koma di belakang ini angkanya ya. 1 angka di belakang koma ya. Oke, udah. Kemudian di sini tuh
saya langsung copy rumusnya aja karena banyak, nanti saya jelaskan ya. Oke, ini if lagi. Lalu yang 17 ini dari mana? Itu adalah kolom, bukan kolom, tapi baris dari persennya ya, seperti ini. Nah, ini yang tertandai, yang 17 ini. Lalu buat kurang dari atau sama dengan 20%, maka sheet yang muncul adalah sheet yang kedua di kolom A dengan baris 2, seperti itu. Oke, jadi yang ini kita ganti karena ini 3, karena kan barisnya tadi kan di nomor 2 ya, yang ini. Nah, lalu kolomnya yang A, seperti itu. Lalu kita lanjut yang kedua, kalau misalkan ya, kalau misalkan dia kurang dari 40%, maka itu adalah sheet 2 di kolom B-nya gitu. Sheet 2 kolomnya tetap B tapi barisnya di nomor 2 ya, makanya diganti. Oke. Oh, ini saya coba hapus dulu supaya kita bisa langsung praktik ya. Ini habis kita buat persennya, lalu itu titik koma, lalu klik sheet gambar yang akan dimunculkan. Namun tetap di sini nanti diganti ya, lambangnya lambang dolar di sini. Oke. Demikian juga di sini ya. Lalu nanti dikasih pemisah rumus titik koma, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini juga diganti 2. Oke. Dah. Untuk tutup kurungnya ini itu disesuaikan berapa if-nya yang dibuat ya. Ini karena 5 tadi makanya dibuat 5. Oke, ini akan langsung muncul nanti teman-teman. Jadi boleh disesuaikan ya. Kalau misalkan mau ukurannya itu misalkan kurang dari atau sama dengan 15%, maka disesuaikan saja. Yang penting jangan salah tandanya tadi. Nah, ini kenapa nggak muncul ke 80%? Kita cek dulu, siapa tahu rumusnya salah. Ini kan nggak muncul ke 80%, berarti ada rumus yang salah ini. Nah, ini tadi. Ini semestinya di baris 2. Ya, bukan 3. Nah, ini baru muncul kalau di atas 80%. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Ini, oh ya, ini belum saya terapkan ya. Oke, kita terapkan dulu supaya muncul semua. Oke. Sudah. Nah, seperti ini ya. Jadi itu akan otomatis muncul, teman-teman ya. Oke, udah. Ini saya coba 75% biar nampak semua layar. Oke. Nah, ini untuk membuat gambarnya, warnanya itu saya rekomendasikan teman-teman ke Color Hunt, ataupun mungkin boleh di tempat yang biasanya teman-teman gunakan ya untuk mengambil jenis warnanya. Nah, ini saya copy supaya bisa saya terapkan di sini. Sebelumnya dulu saya buat judulnya dulu ya. Ini saya kosongkan, lalu saya buat tracker habit. Oke. Mohon maaf ya kalau misalkan ada pengucapan yang salah. Oke. Dah. Jadi saya ganti warnanya. Nah, warna untuk backgroundnya tadi itu sesuai dengan warna yang sudah saya copy tadi, jadi ini. Kemudian saya tambah lagi warna yang ini, copy lagi. Oke, saya tambahkan di sini. Nah, tambahkan warnanya. Oke, udah. Lanjut lagi warna ketiga di sini ya. Oke, ke warna lagi,
copy paste kode warnanya, klik OK. Oke, selanjutnya kita boleh tambahkan lagi warna yang lain. Oke, sebentar. Bisa samakan aja. Masa dia ini. Oke, dah. Kemudian untuk warna habitnya, saya pilih warna yang ini. Oke, pakai warna ini aja. Oke, sudah. Oke, ya udah. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan warnanya juga boleh ditambah lagi ya. Disesuaikan, teman-teman. Ini saya coba dulu, udah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah rumusnya ya. Jangan sampai salah, karena kalau misalkan udah salah satu saja itu udah nggak berfungsi lagi, teman-teman. Oke. Nah, udah semua. Lalu ini warna ini belum saya kasih tadi, saya ubah lagi warna. Coba warna yang ini saja. Ini boleh juga nanti diambil warna yang lainnya. Sesuai dengan selera teman-teman saja. Oke. Pakai ini udah. Nah, seperti ini udah. Nah, untuk membuat mode trackernya itu saya pisah videonya teman-teman ya. Setelah ini silahkan teman-teman cek video selanjutnya. Di situ saya buat tentang ini yang mode trackernya. Nah, ini kalau misalkan mau dihapus ya, supaya rumusnya itu atau efek yang udah kita buat di spreadsheetnya itu nggak ini, maksudnya nggak hilang gitu. Oke. Kalau mau diterapkan yang seperti rumus sebelumnya ya udah ditarik, ini salah ya, bentar. Oke, saya blok dulu, udah, baru tarik lagi ke bawah. Jadi jangan diinput lagi manual, karena nanti rumusnya belum diaplikasikan teman-teman. Jadi buat cara seperti itu kalau misalkan mau menambahkan atau mengurangi, siapa tahu ada habit yang mau ditambahkan seperti itu. Oke, kalau udah ini belum. Oh ya, ini saya perbesar dulu. Oke. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.